Dulu waktu kecil, aku, ya mungkin juga kalian, itu pernah diceritakan tentang penciptaan perempuan. Jadi ceritanya manusia pertama itu kan Nabi Adam ya. Dan dari tulang rusuk Nabi Adam itu diciptakan perempuan pertama. Dalam tradisi Islam biasa disebut namanya Hawa. Nah itulah asal muasal kenapa tulang rusuk laki-laki jumlahnya lebih sedikit sebatang dari perempuan. Katanya begitu. Cerita itu ada di Alkitab, ada juga di riwayat Nabi. Ya meskipun penafsiran modern menafsirkannya secara simbolis ya, jadi bukan beneran dari tulang rusuk gitu, tapi sebagai simbol berpasangan gitu. Jadi tulang rusuk laki-laki itu maksudnya perempuan itu pasangan laki-laki. Nah tapi waktu itu, waktu masih kecil, aku percaya cerita itu, aku percaya bahwa cerita itu adalah fakta gitu. Termasuk jumlah tulang rusuknya, aku beneran percaya kalau tulang rusuk laki-laki tuh -1 dibanding perempuan, dan perempuan yang diciptakan dari rusuknya itu ya jodohnya gitu kan, tulang rusukku. Waktu udah pas agak gede, mungkin udah SMP gitu, dan dapat informasi bahwa jumlah tulang rusuk laki-laki dan perempuan itu sama, aku langsung disonansi nih, kayak loh kok. Nah jadi kejadian itu tuh jadi pemantik gitu. Sejak saat itu tiap ada suatu notion, suatu ide, suatu cerita yang mewakili realita, hampir tentang apapun ya, dalam banyak hal gitu, aku akan cek lagi gitu, is it story or reality gitu, apakah ini cerita atau realita. Nah ada cerita lain lagi nih, masih berkaitan sama Nabi Adam manusia pertama. Jadi waktu SMA kan kayak pas pelajaran antropologi itu kita dikasih tahu tentang macam-macam manusia purba ya, ada Neanderthal dan lain-lain lah. Terus genus Homo atau manusia yang paling tua, yang paling purba itu kan Homo habilis gitu. Terus aku nanya, apakah Nabi Adam itu Homo habilis gitu? Aku nanya ke guru aku. Nah terus guru aku malah ketawa kecil dan bilang bukan, Nabi Adam itu manusia modern. Nah terus aku nanya lagi, berarti Adam itu bukan manusia pertama dong? Terus guruku bilang manusia purba itu semacam hewan, bukan manusia gitu. Nah kan selama itu aku taunya Adam itu manusia pertama gitu ya. Kalau kita pikirin ceritanya ya tadinya di bumi gak ada manusia, terus Adam dan Hawa dilempar dari surga untuk hidup di bumi. Jadinya adalah manusia di bumi dan beranak pinak sampai sekarang gitu. Nah lanjut lagi, sampailah waktu kita belajar taksonomi atau SMA ya. Terus di situ nemuin, loh kok manusia juga hewan? Aku kira hewan itu ya manusia purba itu hewan, ya manusia modern itu manusia bukan hewan gitu. Tapi enggak, kita hewan, kita Homo sapiens alias manusia modern ini masuk kingdom animalia gitu, kelas mamalia. Nah itu makanya seperti mamalia pada umumnya manusia itu kawin, melahirkan, menyusui seperti hewan mamalia lainnya gitu. Seperti hewan pada umumnya, kita juga cari makan, cari aman, dan punya hasrat berkawin supaya beranak pinak. Ya kayak hewan aja sebenarnya. Masuk lagi evolusi, topik evolusi gitu, kita juga punya kemiripan DNA yang besar banget kan sama family kita gitu. Family dalam konteks taksonomi ya, yang mana kita satu family nih sama kera besar kayak gorila, simpanse, dan orang utan gitu. Kita berbagi kemiripan DNA hingga 98%. Nah ilmu pengetahuan terkini itu menunjukkan bahwa manusia modern alias Homo sapiens itu berevolusi dari spesies hominid sebelumnya sekitar 200.000 tahun lalu di Afrika. Nah ini kan berdasarkan bukti fosil dan genetika. Nah, Nabi Adam jadinya kalau ditaruh dalam konteks ilmiah nggak bisa dianggap sebagai manusia pertama dalam sejarah evolusi ya. Nah, ini konteksnya bukan lagi menyangkal nilai religi ya, tapi mau nunjukin bahwa ada perbedaan antara cerita keagamaan dan fakta ilmiah. Loh, jadi bagaimana dengan cerita Nabi Adam dan Hawa di surga yang dibuang ke bumi gitu? Kok cerita ini nggak melengkapi wawasan yang didapat dari ilmu biologi dan antropologi misalnya gitu. Jadi di mana letak cerita itu dalam masa sejarah gitu. Cerita Adam dan Hawa dalam sejarah itu ahistoris ya. Artinya cerita ini sering dilihat tanpa mempertimbangkan bukti sejarah atau ilmu pengetahuan yang ada gitu. Dianggap benar dan berlaku untuk semua orang tanpa melihat perkembangan atau perbedaan budaya dan sejarah gitu. Nah untuk bisa mengacu pada kisah Adam dan Hawa sebagai kebenaran gitu, kita pegang sebagai kebenaran, kita jadinya perlu mengabaikan salah satunya penemuan ilmiah gitu. Kan sudah terbukti ya bahwa manusia modern itu berevolusi selama ratusan ribu tahun gitu, dari nenek moyang yang lebih primitif gitu, dari jutaan tahun bahkan. Nah bukan dari satu pasangan manusia aja gitu yang hidup beberapa ribu tahun lalu gitu. Nah ternyata genus Homo gitu, bukan manusia gay ya, kayak yang di museum itu tuh nerjemahin Homo, manusia gay. Nah ternyata genus Homo ini atau spesies manusia ini udah ada dari jutaan tahun lalu gitu. Nah terus juga
Jadi harus mengabaikan konteks budaya. Cerita Adam dan Hawa itu berasal dari tradisi ya Yahudi, Kristen, dan memiliki banyak versi dan interpretasi yang berbeda ya dalam budaya dan agama, termasuk dalam Islam. Nah, setiap versi dan interpretasi itu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan keagamaan pada masa itu. Itu makanya biasanya ilmuwan dan sejarawan tuh melihat cerita ini lebih sebagai mitos ya, lebih sebagai mitologi daripada catatan sejarah yang literal. Nah, mitologi itu emang sering digunakan untuk menjelaskan asal-usul manusia, menjelaskan moralitas, menjelaskan hubungan antara manusia dan Tuhan gitu. Dengan maksud ya atau setidaknya dari perspektif kita itu maksudnya tidak untuk diambil secara harfiah gitu ya. Nah, orang zaman dulu yang masih terbatas perkembangan ilmu pengetahuannya ya menganggap mitos itu sebagai ilmu pengetahuan gitu, sebagai fakta. Nah, kalau kita sekarang kita bisa nih ngelihat mitos sebagai cara para pendahulu kita memahami dunia gitu. Nah, belum lagi cerita semacam cerita Adam Hawa ini kan udah banyak penafsiran ya, banyak modifikasi gitu, dimodifikasi oleh teolog, oleh penyair, oleh pendongeng, dan termasuk juga para filsuf dan pemikir gitu di sepanjang sejarah. Nah, tentunya penafsiran-penafsiran ini seringkali mencerminkan atau merepresentasikan pandangan dan nilai-nilai dari periode waktu tertentu gitu, dan dari perspektif golongan tertentu. Ternyata melihat cerita seperti cerita Adam Hawa sebagai fakta sejarah literal, kita jadi bisa kehilangan pemahaman tentang bagaimana cerita ini berkembang dan apa arti sebenarnya dalam sejarah dan budaya gitu. Nah, ada banyak sih cerita-cerita yang membelokkan pemahaman kita mengenai pemahaman realitas yang akurat ya. Contoh lain misalnya yang lagi rame lagi sekarang itu tentang zodiak. Nah, zaman dulu orang mengandalkan astrologi buat ambil keputusan besar kayak waktu menanam, perang, dan ya hal penting lainnya lah. Nah, ramalan zodiak itu katanya bisa menentukan nasib kita berdasarkan posisi bintang dan planet. Ya, ini sebenarnya kepercayaan kuno gitu ya, kepercayaan aja gitu. Tapi kan katanya ramalan zodiak itu tuh suka pas deh, sering bener gitu. Ya karena deskripsi ramalan zodiak tuh dibikin aja deskripsi kepribadian yang umum gitu, jadi bisa terasa akurat gitu karena sebenarnya bisa berlaku ke siapa aja. Nah, ini yang disebut efek Forer atau disebut juga efek Barnum ya, dimana ada fenomena psikologis yang menggambarkan kecenderungan orang untuk menemukan makna pribadi dalam penilaian kepribadian umum atau prediksi masa depannya. Misalnya katanya zodiak A itu rajin dan pekerja keras gitu, masuk nih bisa. Tapi kalau dibilang zodiak A itu pemalas dan gak mau ribet, ya bisa masuk juga. Semua orang juga ada sisi rajinnya dan ada sisi malesnya gitu. Ya kayak misalnya aku rajin ngonten di channel ini misalnya. Tapi aku bakal males kalau disuruh nyetrika atau cuci piring gitu. Nah, dulu juga tuh ya fenomena alam sering banget manusia sangkut pautkan sama apa gitu ya mistis. Kalau misalnya gerhana itu berarti bakalan ada pertanda buruk gitu. Padahal mah gerhana aja, peristiwa astronomi biasa. Atau kalau ada penyakit gitu yang nggak tahu nih kenapa, tahu-tahu sakit itu. Ini mungkin hukuman dewa-dewi gitu atau gangguan roh jahat gitu. Nah, sekarang kita tahu ya kalau penyakit itu disebabkan oleh patogen ya, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa mikroorganisme lain. Nah, yang kemudian jadi manusia bisa nih mengembangkan vaksin, antibiotik, dan perawatan medis lainnya lah yang beneran bisa diuji efektivitasnya. Intinya sih gitu ya, kadang-kadang cerita itu bisa membaur banget dengan realitas sehingga kita jadi susah bedain gitu apakah pemahaman kita akan dunia ini dibangun atas cerita-cerita atau dibangun atas pemahaman akurat akan semesta. Nah, kalau kamu ada nggak momen dimana kamu bisa nih distinct sesuatu hal yang sebelumnya kamu percaya, ternyata itu cerita, ternyata bukan realita. Tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai, sampai ketemu di konten selanjutnya.